Jadi salah satu fungsi jamaah itu untuk mengusir setan di kampung itu. Jadi kalau sudah tidak terselenggara sholat jamaah di masjid kampung itu, berarti memang setan telah menguasai kampung itu. Abah dan Abah. Kembali bersama Folk Radio Jogja. Tentunya Abah Ali dan Abah Jatmiko masih setia menemani Sobat Folk sekalian. Oke Sobat Folk, jadi sedikit demi sedikit kita memahami ya terkait dengan kewajiban kita yaitu sholat. Coba tadi Abah Jatmiko sampaikan ini semuanya kembali karena kebiasaan. Ya, marilah kita biasakan ya, terkait dengan sholat ini untuk ya sholat jamaah tentunya ya. Kalau kita sudah terbiasa maka dimanapun ya, di tempat apapun, dalam situasi apapun, kondisi apapun ya, kita akan lakukan itu. Jadi tidak akan terpancang pada kondisi kita bahwa kita mungkin lagi sibuk-sibuknya bekerja ya toh, terus kemudian lagi punya kepentingan yang menurut dia lebih penting daripada yang lainnya, maka ini akan kalau ini sudah atau sholatnya sudah menjadi kebiasaan kita, apapun itu pasti kebiasaan itu akan muncul. Begitu ya Abah Jatmiko ya. Iya. Jadi sebetulnya ya dibiasakan. Ya. Makanya orang tua itu kalau anaknya pergi atau merantau atau apa saja, pesennya pasti satu. Yang penting kowe iki sholat. Ya kan? Yang penting sholat. Karena sesungguhnya ya sama saja di akhirat. Kalau sholatnya bagus, ya pasti seluruh perbuatannya akan bagus. Ya kan? Ada lagi yang Bah, sebetulnya ini kabar gembira atau kabar buruk saya nggak tahu. Tapi sebetulnya bisa dipikir bagus. Ya. Kata Nabi, man tawadha fa ahsana wudu. Barang siapa kemudian wudu kemudian menyempurnakan wudunya, ya. Kemudian dia pergi roha fawajada nasaqatu sallu atahu lahu misla ajri man sholaha. Kemudian dia pergi ke masjid. Dia pergi ke masjid. Dan didapatinya orang-orang itu sudah selesai sholat. Atau mungkin sudah rukuk yang terakhir kan, berarti kan kita tidak mendapat satu rakaat gitu ya. Atau masbuk lah dia. Nah, maka apa kata Rasulullah, tetaplah sholat. Nah, enak toh? Mungkin sudah selesai, tetaplah kamu sholat. Maksudnya tuh membuat jamaah sendiri atau bagaimana, karena tadi ke masjid ternyata wah tetap aku mau ke masjid lah. Misalkan di perjalanan terus, wah masjidnya di sini penuh, masjid ke sana aja lah. Nah sampai sana kemudian selesai sholatnya, kata Rasulullah, tetaplah kamu sholat. Karena apa? A'tahullahu misla ajri. Allah sama saja akan menghitung pahalamu seperti orang-orang yang sholat. Jadi begini Pak, kadang-kadang kita nggak mendengar adzan toh, nggak mendengar qomat, terus iki sudah subuh belum toh? Pokoknya aku wudhu ya toh. Terus sampai ke masjid, ternyata sudah rampung, sudah selesai. Kemudian kita sholat atau kita mendapatkan satu ruku atau satu apa atau enggak lah. Terus kemudian kita mungkin ada yang lain, kemudian kita sholat. Kata Allah, tanpa sedikit pun man ajri man sholaha wa hadaraha la yanqusu dzalika min ujurihim. Tanpa sedikit pun orang itu tetap dihitung pahalanya seperti orang-orang yang berjamaah. Ya, tapi beda loh Pak. Beda seperti begini. Kita tahu sudah adzan, kita tahu sudah sholat, kita tahu sudah 15 menit, terus kita ke masjid, itu beda. Oke. Itu berarti menyengaja terlambat. Menyengaja, disengaja
menyadari bahwa ini terlambat atau mungkin direncanakan untuk terlambat. Jadi ada beberapa orang yang di sini keterangannya begitu. Kalau orang itu menyengaja untuk terlambat, maka memang oleh Allah tidak dihitung pahalanya seperti orang-orang yang memang tadi menyelenggarakan jamaah. Jadi ini sebetulnya sebagai rukhsah atau keringanan bahwa kalau orang itu sudah memang akan jamaah terus, apapun alasannya, di jalan dengar adzan apa enggak, aku pokoknya mampir masjid ini. Yang penting aku mampir masjid. Nah, dia mampir masjid untuk mengejar sholat jamaah, ternyata jamaahnya sudah ketinggalan, kata Nabi tetap orang itu tidak akan dikurangi pahalanya. Jadi memang ini sebetulnya ya kabar gembira aja atau kabar kalau ditanggapi negatif ya kalau begitu ya enak juga ya. Kita terus malah memperingan-ringan sholat. Nah ini sebetulnya ya kalau orang sudah tahu semangat gitu loh. Paham nggak Bah? Jadi ya sudah kalau kita di perjalanan sudah sholat atau belum ya? Sudah mampir aja lah. Kenapa begitu? Iya karena memang kita sudah tahu hadisnya. La yang kusudzalika min ujurihim. Allah tidak akan mengurangi pahala mereka karena kecintaan mereka terhadap sholat jamaah. Paham Bah? Nah, ini sebetulnya penghargaan Allah luar biasa. Di samping tadi, kenapa kita senang sholat jamaah? Karena sholat jamaah itu pasti diterima oleh Allah karena diamini oleh para malaikat. Di situ para malaikat mengikuti ikut sholat bersama di situ. Jadi banyak hadis-hadisnya di sini, Pak. Nah ini bahkan ada ancaman-ancaman ini sebetulnya malah bagaimana salah satunya. Tidak ada 3 orang yang tinggal di sebuah kampung atau di suatu pedalaman yang mereka tidak mengadakan sholat jamaah, maksudnya minimal orang bisa sholat jamaah tapi mereka tidak berjamaah, kecuali pasti setan telah menguasai mereka. Jadi salah satu fungsi jamaah itu untuk mengusir setan di kampung itu. Jadi kalau sudah tidak terselenggara sholat jamaah di masjid kampung itu, berarti memang setan telah menguasai kampung itu. Iya, tapi setan pun juga wujudnya kan bisa macam-macam kan ya Pak ya. Setan dalam wujud iblis ya kan, setan dalam wujud jin maupun setan dalam wujud itu manusia itu kan. Makanya kita nyerempet nyerempet pemilu aja lah. Ini fatwa MUI tahun kemarin itu mengatakan begini. Kalau kamu punya pilihan pemimpin 2 yang dua-duanya bukan orang mukmin. Ya, ini bukan orang mukmin ya, Pak. Maka wajib memilih yang paling tidak madorot. Bagi umat Islam ya tentunya. Ini kita sekarang jadi wakil KPU, Pak. Jadi nyoblos itu tetap wajib. Karena apa? Kalau ada 2 orang yang bukan orang mukmin, itu kita wajib nyoblos yang paling tidak madorot. Karena apa? Kalau kita tidak nyoblos yang paling tidak madorot, nanti kalau yang dipilih orang yang madorot, celakalah kita. Gitu. Karena pemilu itu dunia kita kan, Bah. Betul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ketiban akhirat itu untuk ibadah, dunia ini untuk menentukan politik kita. Apabila kamu melihat 2 calon itu bukan orang mukmin semua, maka pilihlah yang bukan madorot. Jadi memang harus dipilih karena kalau yang jahat ini jadi pemimpin, selesailah kita. Dunia kita selesai ya, ibadah kita selesai juga. Ya, tapi kalau dua-duanya mukmin kalau semua. dua-duanya mukmin, maka pilihlah yang paling beriman. Yang paling beriman itu bagaimana? Yang fatonah, tabligh, amanah,
Sidik kan itu kan, Sidik yang paling jujur, Fatonah yang paling cerdas, Amanah yang paling dapat dipercaya, Tablik itu yang kelihatan, Bah. Kalau bahasa kita politik identitas. Ya sebetulnya bukan politik identitas, yang kelihatan orang itu ke masjid, sholatnya gimana, walaupun sekarang ada yang misalkan maaf nggak apa-apa tapi capres kemudian di TV dia ke masjid dan lain sebagainya, itu maksudnya itu begitu, maksudnya itu pilihlah orang-orang yang tablik, yang kelihatan memang dia itu. Ya kalau kita orang yang jamaah di masjid ya milih orang-orang yang jamaah di masjid gitu loh. Betul. Karena orang-orang yang jamaah di masjid pasti dia akan memakmurkan masjid. Kalau kita memilih pemimpin yang tidak jamaah di masjid ya nanti kita akan dipimpin orang-orang yang tidak memakmurkan masjid. Paling tidak seperti itu. Ini kewajiban dari fatwa MUI gitu loh. Jadi tetap nyoblos pun wajib. Okay. Baik, Hafiz Miko, Sobat Fok, jadi satu hal catatan ini tadi baik bagaimanapun terkait dengan sholat, maka di akhir-akhir ini atau di bulan ini ya, pemilu. Bulan ini itu ada tanggal 14 kalau nggak salah, kita akan melaksanakan pemilu, maka acuannya pun juga demikian. Jadi kalau pilihannya apa yang harus kita pilih itu ada kriteria, ya silahkan kriterianya yang seperti disampaikan oleh Abah Jatmiko. Oke, baik Sobat Fok dimanapun Anda berada, alhamdulillah 1 jam bersama nggak terasa. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat ya, sekali lagi ya, khususnya bagi kami berdua dan umumnya bagi Sobat Fok di luar sana. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.